Hai Chamster, jika di video sebelumnya kita belajar cara di docking, kali ini kita akan belajar docking di aplikasi Autodock antara protein dengan ligand yang merupakan molekul kita sendiri. Docking itu seperti menempelkan ligand dengan protein dan kemudian dilihat interaksinya. Mirip dengan video sebelumnya, proses docking terbagi menjadi 8 tahap, hanya saja ada penambahan 1B di sini, yang mana kita harus membuat posisi ligand dan native ligand menjadi sama. Tahap 1-2 ini kita sediakan file-file mentah. Tahap 3, 4, 5 kita buat file-file pendukung. Tahap 6 kita melakukan docking. Dan berakhir pada tahap 7-8 analisis hasil docking. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamster Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Tahap pertama, kita harus sediakan dulu file PDB protein, native ligand, dan ligand di dalam folder kerja kita. Dan di sini, Chamster sudah menyediakan protein 5KIR, dan ini sudah dipisahkan dengan native ligandnya dengan Chimera, yang videonya sudah Chamster buat. Sedangkan ligand, Chamster menggunakan diepoxide stearic acid yang strukturnya seperti ini. Dan molekul ini sudah Chamster optimasi dengan Gaussian, yang videonya juga sudah Chamster buat. Ingat bahwa istilah native ligand dan ligand itu berbeda. Native ligand merupakan molekul asli yang ada di dalam file PDB protein yang kita download dari RSCB. Sedangkan ligand merupakan molekul dari luar atau molekul yang kita buat sendiri. Oke, kita lanjut ke tahap 1B. Kita samakan dulu koordinat atau posisi ligand terhadap native ligand. Kita buka dulu Autodock. Nah, selama Autodock ini terbuka, pastikan jangan menutup window CMD atau terminal ini. Jika ditutup, maka aplikasi Autodock juga akan tertutup. Oke, kita klik ligand, input, open, kemudian cari native ligand, open. Nah, native ligand sudah masuk. Sekarang kita masukkan lagi ligand diepoxide stearic acid. Diepoxide stearic acid sudah masuk. Nah, di sini kelihatan kan berbeda posisinya antara kedua ligand ini. Selanjutnya kita harus geser posisi ligand diepoxide stearic acid ini agar semirip mungkin dengan posisi native ligand ini. Oke, kita klik Deja Vu GUI, klik root, pilih diepoxide stearic acid, hilangkan centang pada mouse transform, kemudian tahan klik kiri untuk memutar, sedangkan tahan klik kanan untuk menggeser. Jika dirasa sudah pas, buka GUI tadi, kemudian klik lagi mouse transform, kemudian putar-putar lagi untuk memastikan bahwa posisi keduanya sudah sama. Kalau belum sama, kita bisa buka GUI lagi. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, sepertinya sudah pas. Sekarang kita hapus native ligand.
klik kanan pada native ligand ini, kemudian delete. Kemudian kita simpan ligand ini, klik file, save, write pdb, centang semua, browse, cari folder kerja kita, kemudian simpan file dengan nama ligand.pdb. Oke, sudah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa posisinya harus semirip mungkin dengan native ligand? Karena posisi native ligand ini adalah posisi yang pas dengan situs aktif dari protein. Jika dilihat dalam bentuk utuhnya, teman-teman akan melihat native ligand ini berada dalam posisi ini. Dan ligand yang ditandai warna hijau ini ada kode koordinatnya. Jadi posisinya bukan di sini, ataupun di sini. Jika kita lihat lebih dalam, native ligand ini dikelilingi situs aktif dari protein ini. Ada asam amino histidin, asam amino valin, asam amino leusin, dan asam amino lainnya. Perlu diketahui bahwa ikatan yang terbentuk antara ligand dengan situs aktif di sekitarnya ini memberikan pengaruh besar terhadap kinerja protein, sehingga dapat menyelesaikan suatu penyakit atau untuk kebutuhan tertentu. Nah, docking itu bertujuan untuk melihat interaksi antara ligand dengan situs aktif di sekelilingnya ini, bukan pada posisi yang lain. Oleh karena itu penting sekali untuk menyamakan posisi ligand terhadap native ligand. Tahap kedua, kita lengkapi 4 file ini. Copy. Kemudian kita masukkan ke dalam folder kerja kita. Tahap ketiga, kita akan buat file pdb-qt. Kita akan buat 2 file untuk protein dan ligand. Sekarang kita ke aplikasi Autodoc. Klik ligand, input, open. Pilih ligand yang sudah kita preparasi tadi. Kemudian ligand, input, choose. Klik ligand, select molekul, kemudian klik ligand, output, save as pdb-qt. Kita namakan ligand pdb-qt, kemudian save. Nah, file pdb-qt untuk native ligand sudah selesai. Sekarang kita akan buat pdb-qt untuk protein. Kita klik create, makromolekul, open. Pilih protein, open, oke. Kita akan namakan protein pdb-qt. Save. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 file pdb-qt. Tahap keempat, kita akan buat file GPF. Ini seperti membuat settingan grid box. Kita klik grid, set map types, choose ligand, pilih ligand, select ligand. Kemudian grid box, center on ligand. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur besar kecilnya grid box sesuai dengan keinginan. Pertanyaannya adalah, apa itu grid box? Grid box ini merupakan area docking, daerah di mana ligand hanya akan bermain di dalam box ini. Jadi, pergerakan ligand itu dibatasi untuk tidak melewati batas box ini. Nah, ukuran grid box yang baik itu harus lebih besar dari ukuran molekul ligand.
Oke, kemudian kita klik File, Close Saving Current, Grid, Output, Save GPF. Kita save dengan nama docking.gpf. Oke, kita sudah punya file GPF. Sekarang tahap kelima, kita akan buat file DPF. File ini seperti membuat settingan docking. Kita klik docking, macromolecule, set rigid file name. Kemudian pilih protein PDB-QT ini, open. Kemudian docking lagi, ligand, choose, pilih ligand, select ligand, accept. Docking lagi, search parameter, kinetic algorithm. Nah, di number of GA runs ini ada 10, artinya nanti ada 10 kali docking. Biasanya Chemster pakai 100 kali docking, tapi untuk kebutuhan video ini Chemster hanya pakai 10 agar lebih cepat runningnya. Kemudian klik accept, klik docking lagi, docking parameters, accept, docking, other options, auto dock, accept, docking, output. Nah, di sini Chemster bisa memilih metode apa yang akan dipakai. Di sini Chemster memilih LGA, Lamarckian ini. Kemudian kita save dengan nama docking.dpf. Oke, semua file inti dan pendukung sudah ready. Sekarang tahap ke-6, kita lakukan docking. Kita ketik cmd di ujung bar ini. Enter. Kemudian ketik autogrid 4. Spasi min p. Spasi docking.gpf. Spasi min l. Spasi docking.jlg. Kemudian enter. Nah, filenya bertambah banyak kan? Oke, kemudian kita lanjut ketik lagi. Ketik autodoc 4. Spasi min p. Spasi docking.dpf. Spasi min l. Spasi docking.dlg. Kemudian enter. Oke, proses dockingnya sudah dimulai. Sekarang tahap ke-7, kita akan lihat proses runningnya. Kita buka file docking.dlg ini dengan notepad. Kemudian scroll sampai bawah. Dan di sini ada informasi bahwa sekarang sedang running docking ketiga dari 10. Oke, dockingnya sudah selesai dengan waktu sekitar 6 menit. Di sini juga ada tulisan successful completion, dan di CMD ini juga sudah ada tulisan baru, yang artinya runningnya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap 8. Di tahap terakhir ini kita akan analisis hasil docking. Kita klik analyze, docking, open. Pilih file docking.dlg, open. Oke. Di sini dikatakan terdapat 10 docking konfirmasi. Oke. Kemudian klik analyze lagi. Macromolecule, choose protein, pilih protein, select macromolecule, kemudian analyze lagi, confirmations, play rank by energy, klik kunci ini, klik show info, kemudian di sini keluar beberapa informasi. Yang penting di sini adalah binding energy.
Semakin negatif semakin baik, yang artinya ligand itu semakin kuat terikat pada protein. Binding energi pada konformasi pertama ini adalah sebesar minus 6,95. Di sini juga terdapat informasi mengenai RMSD, di sini ditulis ref RMS. Oke, kemudian kita klik write complex. Kemudian kita akan save konformasi pertama ini dengan nama hasil 1 PDB-QT. Nah, ini adalah informasi mengenai konformasi pertama. Ingat bahwa pada pengaturan di awal tadi sebelum docking, kita buat 10 konfirmasi. Maka hasilnya juga ada 10 konfirmasi. Chemster bisa klik next untuk melihat konformasi-konformasi yang lain. Untuk menyimpan informasi pada konformasi yang lain sama seperti tadi, tinggal klik write complex ini. Sebagai informasi tambahan, hasil 1 PDB-QT ini bisa dilihat interaksi molekulnya. Kita buka Discovery Studio. Kemudian drag in hasil 1 ini ke dalam aplikasi. Pilih ligand interaction, show 2D diagram. Maka akan muncul interaksi antara ligand dengan asam amino di sekitarnya. Nah, khusus hal ini, Chemster akan bahas pada video yang lain. Sebagai informasi tambahan, kali ini Chemster menggunakan komputer prosesor Intel Core i5 8 CPU dengan kecepatan 2,5 GHz per CPU. Juga dibantu dengan graphic card Nvidia GeForce GTX 1650. Baik, itulah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Chemster Lab.